gua jagoannya tetap Nesa. Ayo Nesa sini. Kita kuis dulu. Musim ini Pedri lebih banyak cedera ya Panji. Ya, Baru betul. tampil 4 kali karena tenaganya udah diperes habis-habisan. Diperes habis-habisan, di 78 Euro dan pertandingan. di Olimpiade. Mohon maaf ini ngomongin Panji apa ngomongin Pedri sih? Nah. Soalnya sama-sama diperes tenaganya. Jangan gitu Nes, ditonton. Jangan gitu Nes. Pergi subuh. Iya benar. Berbeda dengan Vini ya, Ya. yang udah tampil 26 kali dengan menyumbangkan 14 gol dan juga 9 assist. Artinya coach memang harus diakui Vini lebih baik. Daripada Pedri. Iya, ya. iya Musim kan? Ini Dia musim ini iyalah. nggak bisa dibanding Pedri juga. nggak pernah main. Pedri pemain tengah, Vinicius pemain depan, nggak bisa Ya, dibandingin. tapi musim lalu ya, tapi susah sih bandinginnya. Tapi nggak Sama apa. kayak kopi Panji, Iya. kalau yang juara ya apalagi kalau bukan kopi kapal api special mix gula aren. Masuk. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Silakan loh Panji kalau mau dicip. Gue udah mau habis malah ini, gue mana udah mau habis nih. Emang enak beneran nih, nggak promosi. Emang nih. enak kan? Emang enak. Gimana rasanya Panji? Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Tapi lu jangan enak-enak, lu beli nggak Beli sekarang nggak? depan? Gue baru mau minta gitu, tolong bungkusin bawa pulang gitu. Tuh kan? Niko kedua nih. Tenang Maunya aja gratisan. ya. Jebret Tim kalau mau beli ini udah tersedia kok di toko-toko terdekat Itu kalian diomongin ya. maksudnya Nico Gonzalez, bukan Pak Nico maksudnya, Oh, Nico bukan, Gonzalez. bukan Niko yang suka bawa pulang nasi. Bukan. Nico Barcelona ini, Nico Barcelona. Bukan Kirain Nico. yang suka ngumpulin buat bikin nasi goreng. Jebret Tim kalau mau beli ya, tinggal beli aja di toko-toko sekitar kalian seperti di minimarket dan supermarket terdekat. Ini udah tersedia semuanya, jadi gampang carinya. Ya, Oke, gitu. sekarang waktu kita kuis persembahan Pertanyaannya. kopi kapal api special mix gula aren. Pertanyaannya adalah, ini dia pertanyaannya. Siapa yang memiliki kontribusi terbesar lewat gol dan assist musim lalu antara Vini atau Pedri? Sekali lagi, siapa yang memiliki kontribusi terbesar lewat gol dan assist musim lalu antara Vini atau Pedri? Nanti jawabnya caranya formatnya adalah nama, underscore jawaban, dan underscore akun Instagram kalian. Nanti yang merasa jawabannya benar langsung cek-cek IG-nya ya. Siapa tahu udah di DM sama mimin kita, kalian yang beruntung. Oke, jawabannya Pedri. Musim lalu Pedri. Musim lalu Pedri, for sure. Enggak lah. Vinicius bapuk musim lalu. Enggak, tapi dari jumlah gol asisnya tetap Gol assist, itu lebih banyak Pedri asisnya. Asisnya iya, tapi Iya, kalau ya tuh, kan katanya salah. dihitung gol sama assist. Ini ngomongin di La Liga apa semua kompetisi sih? La Liga, kalau La Liga Vinicius. Gak usah jawab deh. Kalau Oke. Panji, kalau Panji lebih cuan musim ini atau musim lalu? Musim ini lah dia cuannya banyak sih ya. Endorse Tahun ini banyak dia. alhamdulillah ya Allah. Siaran aja sampai lupa waktu dia. Pulang-pulang dia. Alhamdulillah ya Allah. Padahal dekat sebelah tuh nggak pernah nengok gue dia. Kalau Sombong banget ya. Oke, silakan lanjutkan Panji. Oke, lanjut. Kita akan masuk area zona waktu MUTV. Sekarang kita ngomongin MUTV ya. Nggak MU nggak makan, tapi Ngapain ngomongin MU? MU ini emang selalu menjadi sebuah bak kacang yang laris manis digoreng, mau direbus tetap laku. Padahal udah masuk minyak jelantah aja masih Nah enak ya. iya, walaupun udah warna hitam-hitam udah berkerak. Lakunya itu bukan laku dipuji, laku dibully. Laku dibully, laku dibully. Gue tadi pagi posting, gue iseng banget kan. Iya, iya, yang 5-0 itu ya. Tadi pagi posting iseng aja. MU pas kali 5-0, gue lagi Instagram kan, IG live. Langsung ratusan nyerbu pagi loh itu. Pastilah. Gue ngakak kayak gue. Udah itu deh kalau ngomongin MU pasti ramenya. Kalau mau ketawa, bahas MU aja, bully MU aja. Dan ini sang pelatih Ralf Rangnick udah mulai bersuara kemarin after match lawan apa sih kemarin gue lupa di terakhir yang kemarin menang. Oh lawan Aston Villa, dia selain ngomongin soal Rashford yang katanya aneh di latihan baik-baik aja tapi di lapangan ternyata berantakan. Dan sekarang ini dia ngomong pemain MU inilah statementnya dia, apakah mereka tim papan atas atau bukan, lawan bermain dengan penuh intensitas fisik energi setiap bermain lawan MU, sementara MU-nya nggak main seperti hal yang serupa lawan tim kecil. Kayak tim kecil termotivasi lawan MU kayak gampang nih MU gitu kan. Kenapa MU nggak bisa main seperti itu dengan squad-squad yang katanya main papan atas semua gitu kan. Anak muda juga kan. Kan ada main depannya tua juga kan, ada Muda, Ronaldo, muda, ada amat lah. Bruno, Itu siapa? Rashford, Greenwood. Rashford kan udah 24 lah. Udah muda lagi. Udah 24 sekarang, Tapi udah masih bisa masuk. lari kenceng lah segitu mah. Bisa, Ya, lu gini, ini bukan masalah bisa atau tidak. Oke? Otaknya mau apa enggak? Karena lu udah lama, mereka Zona nyaman. Zona nyaman. Jadi Oleh nggak itu nggak pernah bahas soal gitu-gituan. Yang penting menang. Untuk fansnya dan manajemen kan yang penting menang. Padahal banyak sekali kesalahan dan itu ratusan kali gue bahas di Jastok dan DPI bahwa mereka menang, mainnya jelek, ini jelek, gue dibully. Yang penting menang, yang penting menang. Dan sekarang baru kelihatan bobroknya keluar semua. Makanya Oli dipecat kan. Kalau sehebat itu kan dia nggak bakal dipecat. Nah, untuk merubah dari malas-malasan ke itu butuh waktu.
Maka dari itu, sebenarnya gua agak kecewa sama Rangnick kok dia ngubar-ngubar di sosmed gitu loh, di media. Itu maksudnya. Dia harus ambil tindakan, cadangin Rashford, Nah, itu. cadangin Greenwood, whoever lah. Iya, iya. Kalau perlu lu pasang Donny van de Beek di kiri. Nah itu kan maksud gue, Ngerti nggak? ketika dia Tapi bisa... tetap dipasang terus. Nah iya, makanya ketika dia pengen merubah tim, pengen melihat tim siapa yang bisa bermain buat dia, kok nggak ada rotasi yang jelas gitu. Iya, Rotasinya betul. itu aja, artinya pelatih juga salah dong sekarang. Betul. Van de Beek gitu misalnya, In this Lingard. case iya. Ya, Karena dia udah 6, 7, 8, 9 Tandingan, match kan, iya, iya, kan? Van de Beek baru kemarin main berapa menit doang. Nah, itu juga berapa menit Iya. doang kan, bukan starter, Iya. gitu. Nggak fair maksud gue. Nggak fair. Kalau perlu Elanga yang mulai dari awal. Nah. Tapi Cavani itu selalu bekerja keras. Iya, Gue setuju. bilang Cavani layak jadi starter. Either Cavani atau Ronaldo lah, salah satu. Terutama sayapnya ini. 4-2-2, 4-2-3-1. Kemarin Rangnick kalah 4-2-3-1. Nggak jalan juga. Ya karena egoisnya. Itu kalau itu ada 2 peluang besar. 1-0, Greenwood di kanan, nggak passing. Kalau nggak udah 2-0. Nggak lama kemudian, Rashford yang nggak passing. Iya, iya. Harusnya bisa Gantian. 3-0. Nah, ini- Pemain gini masih dipertahankan. Kalau perlu ambil dari Bella. Iya, iya, iya. Ngerti nggak? Iya, maksud gue gitu. Maksudnya Kasih kalau- shock efek, Cup. Iya. Kasih shock efek bahwa lu udah berkali-kali gue kasih kesempatan dan lu egoisnya minta ampun gitu. Iya. Sementara banyak pemain yang dipaksa terus bermain di posisi enaknya nggak perform, sementara kayak Bruno justru Iya. disuruh dikorbanin, lo main coba posisi lain. Iya, iya, iya. Dan tapi tetap bekerja keras walaupun hasilnya nggak maksimal Iya, kan. tapi Bruno emang lagi Lagi ngedrop. berantakan juga. Nah, sekarang kita ngomongin soal Rashford yang memang ini udah mulai, bahkan fans nih, gue udah 2 tahun terakhir ngomong Rashford ini udah mulai hancur dari sisi sejak dia perpanjang kontrak panjang pakai nomor 10, cara mainnya udah nggak sama dulu, udah nggak sama lagi lah, udah mulai Iya, iya. star syndrome, mulai maunya di supply bola baru mau lari. Nah, sekarang ada mulai yang bilang Rashford itu hanyalah Welbeck jilid 2. Lo setuju nggak dengan anggapan itu? Apakah dia terlalu overrated Nggak, sejauh ini? Welbeck itu parah banget. Dulu kan di awal-awal dibilang calon masa depan Inggris juga kan di awal-awal. Welbeck? Gue? Enggak, dulu orang-orang bilang Oh, iya. media Inggris. Aduh, lu jangan percaya media Iya, Inggris itu. ya Rashford kan juga dibilang dulu gitu. Kualitasnya itu level. Kalau Rashford gue setuju karena dari awal dari Van Gaal gue udah ini Ya. pemain hebat Ya. dan dia sudah membuktikan bahwa dia hebat. awal. Bahwa dia sekarang turun kita nggak tahu. Masalahnya semua pemain muda gue masih ingat Wayne Rooney pun mengalami itu. Messi pun pernah mengalami masa-masa turun. Tapi nggak Tapi lama. turunnya nggak sehancur ini lah, Tapi nggak coach. turunnya Nggak sehancur sehancur ini. Nah, sekarang kita lihat apakah kalau dibilang jelek nggak mungkin. Karena dia sudah membuktikan kan. Tapi membuktikan kan lebih banyak dari sisi golnya, coach. Dari sisi etos kerjanya yang menurut gue yang berubah ini banget. yang jadi masalah. Sejak dari zaman Betul, Mourinho, Ole betul. gitu kan. Ini yang kita tidak bisa rubah yaitu etos kerja. Iya, iya. Jadi dia harus bisa merubah, dia harus ngaca. Kok gue 1,5 tahun, 2 tahun terakhir mainnya jelek ya? Iya. Ngerti? Dia harus mengaca kenapa. Nah harusnya dia nonton match kemarin aja dia sadar. Kok gue nggak passing Apa dia ke star Greenwood ya? syndrome ya? Nah, Atau itu. dia ngerasa udah Atau nyaman terlalu di cepat situ. di awal gitu, Iya. hype-nya di awal terlalu Iya, terus dia dipuja-puja. langsung turun. Itu tugas siapa untuk merubah? Pelatih lah. Pelatih. Ya kan? Dia harus bisa kasih shock effect yang dilakukan Arteta ke Özil sama Aubameyang. Nah, tapi masalahnya Tapi Rangnick Rangnick bisa ini begitu. datang dengan PR yang segudang loh. Jadi Betul. Jadi Nggak dia, gampang, dia mau mana betul. dulu nih yang benahin gitu Iya, kan. Iya, betul. Filosofi. Filosofinya atau itu dia Haris. Jadi dia bingung sendiri kan. Bobroknya MU itu terlalu banyak. Sementara pertandingan nggak bisa berhenti kan, terus jalan kan. Iya. Dia harus Tapi tertutup dengan musim lalu rank 2. Iya, ya. Ya sebenarnya udah, gua nggak setuju sih kalau itu. Kalau itu mah udah ketutup dari eranya Van Gaal sih, dari eranya Moyes bahkan. Nggak ada manajemen yang jelas untuk membangun filosofi pemainnya seperti apa. Iya, Sistem betul. transfernya seperti apa Nah kan? sekarang mau baru mulai kan? Iya, iya. Walaupun That- mungkin that- belum tahu arahnya kemana kan Iya, sebenarnya. that's why ini butuh waktu. Iya, iya. Tapi gue juga bingung. Gini ya, bahwa pelatih punya sebuah sistem, dia merubah, Iya. itu fine, itu bisa terjadi. Iya, Cuman gue agak gimana gitu. Kenapa lu harus bersih? Karena MU kemarin pada saat main 4-2-3-1, 8 menit bagus. Habis itu udah. Dari menit 0 sampai gol Apaan? pertama. Iya, iya. Habis itu Udah kelar. drop. Iya. Babak kedua diobok-obok. Iya, iya. Karena lawannya cupu aja. Iya, Ngerti Sevilla. nggak? Dan Suwe kena tiang Dan lah, blunder kena apa, Lindelof iya, ya kan? dia 2 kali dianulir. Intinya adalah lu harus berani gitu loh. Kalau lu punya sistem, lu yakin dengan sistem itu, which is 4-4-2 atau 4-2-2-2, lu pertahankan itu. Pasang pemain yang kan perbedaan dengan 4-2-3-1 kan cuma satu kalau bilang, etos kerja. Ya. Kalau lu di 4-2-3 nggak ada etos kerja, amburadul juga kan? Bener. Nah kalau lu 4-4-2 etos kerjanya bagus, harusnya bisa berjalan kan? Iya. Yang jadi masalah kan tetap 2 winger itu.
Yang selalu nggak jalan. dipasang, yang selalu egois. Makanya 4-4-2-nya itu nggak berjalan. Dan nggak ikut defense Ya, kan mereka. kemarin dirubah 4-2-3-1 jeblok juga. Jadi bukan karena sistem, bukan karena orang bilang oh gue tidak nyaman dengan 4-4-2-nya Rangnick. Oke. Gue lebih suka zamannya oleh 4-2-3-1, tapi nggak jalan. Kenapa? Bukan mah ini karena dua pemain winger yang sangat egois. Nah, ini dua Jadi, nama ini ya. lebih ke faktor mentalitas sih menurut gue Ji ya. Iya, Mentalitas mereka betul. Dan respect gitu kan. Itu yang gue bilang mereka kayaknya kurang respect sama Rangnick nih. Kalau dia respect dia hormat. Kan MU selama ini kan seringnya dilatih pelatih-pelatih gede gitu ya. Ini kan Rangnick ini kan bukan nama besar walaupun Iya. dia pelatih pinter gitu. Secara CV ya. Nah, ini kayaknya ada resistensi di kamar ganti terutama terhadap anak-anak muda ini gitu. Kenapa kok dia nggak patuh gitu kan? Sementara Rangnick tuh kan tadi seperti gue bilang ini kan dia kayak ngebenahin kapal bocor yang kusut gitu. Betul. Harus mana tampil ini. Yang mana dulu yang Iya, dikerjain sementara PR-nya. dia nggak bisa lama-lama kan, dia harus cepet karena ini kan jalan terus berlayar Ekspektasi terus. tetap ada ya, tetap ada. Even Tapi gue dikasih setuju tadi kata Justin, dia harus berani, harus tegas. Kalau emang dia percaya dengan filosofi yang mau coba dibangun dan juga proses yang mau dia bikin, dia harus dari sekarang startnya Betul. gitu. Ya udah, paling kalau nanti ada gajuk-gajuk dalam cara bermain karena ini proses dari adaptasi pola lu, ya lu It harus happens, ya. terima. gitu. minimal maksud gua kalau dia nyadengin pemain bintang yang malas ini, dia naruh pemain-pemain cadangan yang pengen membuktikan gue Iya. bisa main di tim Iya. utama. Itu kan ada kelihatan sedikit perbedaan Dan cara mainnya ada kan. cywar juga Nah, itu kan bahwa maksud gua. nggak ada yang penting. Rangnick harus belajar dari Sintayong. Nah, itu maksud gua. Berani menurunkan U23 di turnamen utama yang gengsinya besar untuk Bedanya Indonesia. Sintayong bisa milih pemainnya lebih dulu, kalau Rangnick datang udah ada pemainnya. Iya, iya. but Susah still kan. dia berani menurunkan pemain muda itu gambling. Lu Iya. kebayang nggak kalau seandainya Sintayong gagal nggak masuk semifinal, Benar. Pecat. selesai itu. Pecat itu. Oh, Tapi dia kemarin. berani gambling Iya, iya. dan dia menang. Bukan masalah juara, tapi dia menang. Nah, Sampai ini di yang final. dilakukan Rangnick. Terus yang juga perlu sebenarnya sudah banyak contoh yang bisa diambil sama pemain muda ini ya. Dia tinggal mau ngambil yang mana contohnya. Kalau lu lihat Cavani itu pemain kan udah tuir ya. Iya, iya. Tapi Masih gila nunjukin. itu. Dia dari kanan Etos ke kiri kerjanya kan gila. Nah, Iya. itu yang Ronaldo aja udah mulai malas lari. itu Dia yang nggak kecil. ada kan di MU Nah maksudnya itu sekarang. kan aku tinggal ambil contoh, lu mau ikut gaya Ronaldo yang memang dia udah bintang, dia pantas melakukan itu karena dia udah superstar. Iya. Atau lu mau lihat kayak Cavani yang walaupun dia udah tua tapi dia masih mau kerja. Atau kayak dia masih Bruno muda. lari mulu. Nah, Jadi lupa ngapa, sebenarnya banyak lupa contoh ngoper, yang lupa bisa ngegolin diambil ya. tuh sama pemain muda MU sebenarnya. Nah, itu Atau dia. kayak Fred. Lari kayak ayam tanpa kepala. Ya, tapi gue masih mendingan dia masih mau lari dibanding nggak lari tapi nggak ngapa-ngapain Iya. sih, kayak Rashford gitu ya, atau kayak siapa lah pemain dia Pogba. Rashford lari kalau dapat bola, Nah, itu. tapi abis itu bukan lepas, passing. hilang. Rashford sama Greenwood itu kacamata kudanya harus dilepas. Karena pada saat mereka pegang bola, kayaknya cuma ngeliat gawang doang. Nah, iya. Nggak ngeliat situasi di lapangan seperti apa. Mirip dulu Oktomaniani kalau main lurus doang. Gue inget banget kan dulu timnas zaman dulu. Tapi sekarang lu udah bisa move on dari Luis Mia ke Sintayong. Gimana? Dulu kan lu lumayan ini kan, nggak bisa move on dari Luis Mia kan? Sekarang dia udah balik dengan caranya Luis Milan menurut gue. Anjay, mantap. Lu lihat cara berarti. mainnya Iya, build iya. up, Dibanding kombinasi dulu waktu play. kita siaran bareng dia itu beda ya. Reaktif banget dulu kan, yang zaman di dan Prosia bola-bola ya. direct kan, Ya, handling direct power banget. kan. Kalau sekarang kan lebih lebih. main build up, Ya. speed, Itu kombinasi. proses Cuk 6 bulan namanya. ya. Kan dia harus bereksperimen, mencoba sistem Iya. mana yang Nah, berjalan. kalau tadi dibilang kan sekarang mirip-mirip, ya iya memang udah ngikutin gaya karakter kita. Betul ini, Villanesia sekarang ya. Villanesia. Villanesia, Om Yuki langsung. Coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren.